Nah, iya, saya rusak. Sini. Oke. Baik, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita dipertemukan kembali dalam majelis ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yang sempat tertinggal di pertemuan yang lalu, yaitu adamul istighatsah bil mauta. Ya, tidak boleh beristighatsah kepada mayat, kepada orang yang sudah meninggal. Kemarin kita sampaikan bahwasanya istighatsah itu bagian dari doa. Ada berapa bagian dari doa di pertemuan yang lalu? Ada 3. Ada 3. Yang pertama istighatsah. Masuk apa? Istighatsah. Kemudian isti'adzah. Lalu terakhir isti'anah. Istighatsah. Nah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Nah, 3 itu. Semuanya ini yang pakai depannya itu sama ya, is. Ada isti'anah, isti'adzah, istighatsah. 3-tiganya ini merupakan doa. Ya, jadi doa itu meliputi 3 hal ini. Ya, kalau
Isti'anah yaitu kita minta tolong sama Allah. Minta tolong kepada Allah perkara dunia, perkara akhirat. Kemudian isti'adzah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari perkara yang buruk. Khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighatsah yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkannya dari musibah, dari segala hal yang berat, ya, kesulitan yang menimpa seseorang. Ya, agar segera dihilangkan. Seperti itu. Jadi istighatsah pembahasan kita ini berkaitan dengan minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan dari kesulitan yang sedang dihadapi. Ya. Nah, ketika seorang istighatsah, maka dia tidak boleh istighatsah kepada mayat yang sudah meninggal. Kemarin kita sampaikan bahwasanya istighatsah harus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang memang hanya Allah yang mampu melakukannya. Ya. Misalkan seorang terkena penyakit ya, yang begitu berat, maka dia mau berdoa minta sama Allah kesembuhan, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Itu namanya istighatsah. Karena tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang dilanda banjir, ya, musibah, ya, sedang dia hadapi, rumahnya kelelep, maka dia minta sama Allah. Inilah namanya istighatsah, minta langsung sama Allah. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Adapun yang istighatsah kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk tentunya, itu diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang memang manusia atau makhluk itu mampu melakukannya. Hanya sebatas itu. Ya. Maka kalau orang minta kesembuhan, ya, yang hanya Allah yang mampu, tapi kepada makhluk, maka ini jatuh kepada hal yang dilarang dalam Islam. Kalau manusia mampu melakukannya, maka ini diperbolehkan. Tentu dengan syarat. Syaratnya apa, Pak? Yang pertama, dia harus hidup. Maka judulnya sudah jelas. Tidak boleh istighatsah kepada mayat yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal tidak boleh. Dia harus hidup. Nah, orang ini harus hidup dulu. Kemudian yang kedua, harus hadir. Hadir dalam arti dia itu mengerti, paham tentang apa kesulitan yang sedang kita hadapi. Karena hadir di sini bukan berarti dia harus ada di depan kita fisiknya, tidak. Karena zaman sekarang orang bisa aja di belahan dunia yang lain, ya kan? Lewat video call kita bisa, ya kan? Jadi tidak mesti harus hadir di hadapan kita fisiknya. Tapi dia mengerti permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian yang ketiga apa? Mampu, Masya Allah, mampu. Dia mampu melakukannya. Kita sedang tertimpa musibah, banjir dan lain sebagainya, rumah kita kelelep dan lain sebagainya. Kemudian kita minta tolong sama teman kita yang ada di Amerika. Kebetulan ingat saudara kita ada di Amerika, tinggal sana, teleponan. Sampaikan, ya ternyata musibah yang sedang dihadapi dan dia ternyata bisa di belahan dunia yang lain. Tapi dia mampu, dia punya fulus kathir, punya cuan banyak. Oh ya tenang, saya kirim transfer. Mampu kan dia bantu. Akhirnya boleh. Tidak masalah. Ya. Kemarin kita kasih contoh apa? Sedang di apa namanya? Dibegal, ya kan? Sedang dibegal gitu. Wah, ini bahaya nih. Nah, kita cari pertolongan bagaimana caranya? Kita istighatsah pada makhluk gimana caranya? Ya cari kantor polisi dan lain sebagainya atau orang yang memang mampu. Ya. Dia hadir di situ ya. Nah, maka istighatsah kepada yang mayit
Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak boleh. Hukumnya haram. Dia nggak hadir. Dia nggak hadir. Hidup. Kalau meninggal jelas ya. Orang yang sudah meninggal jelas ini tidak boleh. Ini akan jatuh pada syirik besar. Tapi dia hidup. Mampu. Dua syarat ini terpenuhi. Tapi yang ketiga enggak. Yaitu enggak hadir. Enggak ngerti. Enggak kenal kita mungkin juga. Dia ada di tempat lain. Enggak kenal sama kita. Terus kita manggil-manggil namanya. Sebut namanya. Ya fulan, ya fulan. Ini rusak. Ini akidah yang rusak. Ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki keyakinan kalau yang dipanggilnya ini, kiainya atau walinya ini, memiliki ilmu gaib. Dia bisa tahu, punya keyakinan kalau yang dipanggil ini makhluk bisa mendengar apa yang dia utarakan. Bisa tahu dengan musibah yang atau kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dia bisa bantu. Berarti dia punya keyakinan bahwasanya makhluk ini, manusia ini punya super ya, ilmu super power. Ya, ilmu yang luar biasa, ilmu gaib. Nah, ini tentunya akidah yang sesat. Ini bukan dari ajaran Islam. Baik. Mari kita simak hadisnya sekarang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi di mana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi suatu ketika Abdullah bin Abbas ya, yaitu sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan hal yang luar biasa, memberi pesan kepada Abdullah bin Abbas dan tentunya seluruh umat. Nabi SAW mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Nah, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Nah, ini lagi dibonceng nih, Abdullah bin Abbas, masih muda. Bonceng di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyampaikan. Ya. Pesan Nabi SAW adalah ihfadillah yahfaduk. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah Allah, laksanakan semampunya. Apa yang menjadi larangan Allah, ditinggalkan. Itu namanya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Allah akan menjagamu. Dalam urusan dunianya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hartanya dijaga, anak keturunannya dijaga, keluarganya dijaga, semuanya. Bahkan dalam urusan agamanya pun juga dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah sama Allah dan dijaga hidayah itu untuk tetap ada padanya. Kemudian dilanjutkan, tajidhu tujahaka. Niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kemudian dilanjutkan Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Nah, ini dia. Dan jika kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutannya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
adalah pendidikan Islam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadi sejak muda dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tauhid, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya zat di mana semua makhluk bergantung kepadanya. Maka kalau memohon, mohon sama Allah, minta sama Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam hal yang memang hanya Allah yang mampu melakukannya. Bahkan dalam hal yang mungkin kondisinya manusia itu mampu sebenarnya. Dengan pengetahuan yang Allah berikan, keterampilan yang Allah berikan, manusia itu mampu melakukannya. Tapi dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan seorang yang sedang sakit, ya, udah sakit 3 hari ini nggak sembuh-sembuh. Biasanya kemana? Ke Pak Dukun ya. jangan Pak Dukun. Ke dokter. Karena biasanya kalau udah 3 hari nggak masuk kan ditanyain sama bos ya kan. Nah, harus ada surat keterangan sakit. Cek ke dokter. Minta resep. Kasih, saya beli apa. Sebelum berangkat, bahkan di hari pertama sudah sakit. Seharusnya seorang yang beriman itu melaksanakan ini. Minta tolong sama Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Hari pertama sakit, minta sama Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Karena sakit itu bisa jadi adalah, kan tentunya suatu hal yang nggak disukai ya. Bisa jadi itu adalah akibat dosa-dosa kita. Allah berikan ujian berupa penyakit. Bisa jadi juga ingin mengangkat derajat kita. Bisa juga ingin mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah. Banyak sekali ya hikmah yang bisa kita petik dari penyakit itu. Maka yang pertama adalah istighfar. Astagfirullah ya. Ketika sakit, kalimat pertama adalah istighfar. Kemudian tasbih, subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mohon kepada Allah itu adalah hal yang pertama kali diucapkan ketika seorang menghadapi musibah. Ketika seorang sakit. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Semoga sakit ini menjadi menghapus dosa-dosaku. Nah, kalau kita mengerti itu, kita akan, seorang yang beriman akan apa? Bisa nggak kita menjadi senang dengan penyakit? senang kalau sakit gitu. Enggak ya? Itu tabiat manusia ya. Mana coba? Padahal sedang dihapus dosa-dosa. Ya kan? Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ahabba Allah qauman ibtalahum." Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan mereka cobaan. Jadi ketika kita manusia, hamba Allah ini sedang diuji, ujian dan cobaan, itu menandakan Allah cinta sama hambanya. Luar biasa nggak itu? Pernah nggak kita merasakan itu ketika kita sedang ditimpa musibah? Yang ada apa? Stres, pusing.
Timbang musibah yang ada sedih melanda. Tapi pernah nggak kita memikirkan sedih kebahagiaan itu berarti menunjukkan Allah mencintai kita. Menunjukkan Allah mencintai kita. Pernah nggak Mbak Bu seperti itu? Ini perlu dilatih. Jiwa itu perlu dilatih seperti ini. Maka ingat selalu ketika kita ditimpa musibah, minta sama Allah. Sedang diuji tubuh kita ini dengan rasa sakit, maka mintanya sama Allah. Barulah ikhtiar berikutnya. Oh, hari pertama belum Allah kasih kesembuhan. Hari kedua belum Allah kasih kesembuhan. Doa terus. Doa itu tuh bukan sekali, dua kali terus diucapkan doa itu. Enggak ada, kan doa gratis. Apa tiap kali doa kris dulu gitu kan? Enggak, gratis. Cuma sayangnya kita itu males gitu. Udah cukuplah sekali, udah cukuplah 2 kali, 3 kali. Sebanyak-banyaknya doa. Nunggu nanti waktu sholat, habis sholat. Enggak, kapanpun silakan berdoa. Dan Allah senang dengan doa kita. Allah senang kalau kita minta butuh, menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau sama manusia, kalau kita tunjukkan butuh kepada orang lain, lama-lama kenapa? Ngasihin juga sih. Udah sana-sana cari orang lain kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala malah senang. Itu bedanya. Maka dari itu, setelah kita berdoa, ikhtiar kita lakukan. Kita lakukan. Baru pergi ke dokter. Tanya ada apa ini. Barulah dikasih resep, kita minum obat. Mudah-mudahan dengan itu Allah datangkan kesembuhan. Baik. Kemudian dilanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Baik, ketahuilah seandainya semua umat ini bersatu untuk memberi manfaat kepadamu. Jadi kalau seandainya ini apa ini namanya? Satu kelurahan gitu. Satu kecamatan gitu kan. Bersatu padu memberi manfaat kepadamu. Niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali hanya sebatas yang Allah takdirkan kepadamu. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Ini berkaitan dengan takdir, Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah sudah tetapkan takdir seperti ini, maka sebanyak orang berusaha memberikan manfaat, maka tidak akan sampai padanya kecuali apa yang telah ditakdirkan baginya. Menariknya, berikutnya. Walau ijtama'u ala ay yadurruk bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu la'alaik. Seandainya, sekarang negatif. Seandainya mereka bersatu untuk memberi bahaya kepadamu. Ini ada satu kecamatan ini siap udah musuhin, siap untuk menyakiti, siap untuk memberikan keburukan, ya, apa namanya? Siap untuk melakukan hal yang buruk kepada kita. Niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali hanya sebatas yang Allah takdirkan untuknya. Ya. Kembali lagi kepada takdir. Kalau Allah sudah tetapkan demikian, itu yang akan terjadi. Sebanyak apapun orang yang ingin melukai kita, menyakiti kita, tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kita. Maka ada
orang mungkin ya. Dia yakin Allah itu sudah, semua ini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin betul. Ya. Maka dia berikhtiar dengan pagi dia baca zikir-zikir pagi, sore hari dia baca zikir-zikir di waktu sore. Ya. Kemudian dia yakin tidak ada yang melukainya, tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali yang telah Allah takdirkan. Ketika terjadi di hari itu sesuatu yang membuat dia ya terluka, maka dia kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu betul berarti ini telah ditakdirkan. Hatinya jadi tenang. Ini sulit banget ya kayak gini. Sulit sekali. Terkadang kita juga melihat ada kecelakaan di jalan. Mungkin kita hanya sepersekian detik melakukan ya manuver gitu ya dari kendaraan kita, mau itu mobil atau motor. Yang lain kecelakaan, kita selamat. Hanya sepersekian dikit kita melakukan manuver. Allah berikan keselamatan, yang lain kecelakaan. Kenapa? Karena telah Allah takdirkan bahwasanya kita belum diberikan atau belum terkena bahaya tersebut. Maka segala hal di dunia ini yang telah Allah takdirkan itu pasti akan terjadi. Takdir itu telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi semua itu tercatat dalam umul kitab namanya, yaitu Lauh al-Mahfuz. Dari awal sampai akhir nanti dunia ini semua tercatat rapih di Lauh al-Mahfuz. Ya. Semua takdir makhluk di dunia semua tercatat rapi. Tidak ada yang terluput. Jadi sudah diketahui nih dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas tak terhingga. Telah tahu si A nanti akhirnya seperti apa, si B akhirnya gimana, si C seperti ini. Semua sudah tahu. Tertulis rapi di Lauhul Mahfuz. Maka dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat dan lembaran telah mengering. Artinya takdir sudah tercatat rapih ya sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan ya langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Nah, nah ini dia akhir dari bab kita, sudah selesai. Insyaallah. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita pindah bab baru? Oh, iya, Pak, silakan. Masya Allah, pertanyaannya bagaimana cara kita menetapkan hati kita agar bisa menerima takdir dengan ikhlas? Ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu bahwasanya segala yang Allah tetapkan kepada kita itu adalah ada hikmah yang besar di balik itu. Ya. Semua yang Allah takdirkan itu baik bagi kita. Segala yang Allah tetapkan bagi kita itu semuanya yang terbaik. Tidak ada yang tidak. Ini harus kita yakini dulu. Maka dari iman kepada Allah, dalam rukun iman, maka dikatakan apa?
Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beri rukun iman yang keenam yaitu adalah iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semua takdir harus kita imani. Takdir yang baik dan buruk ini bukan maksudnya Allah menakdirkan yang buruk, bukan. Tetapi buruk bagi kita. Dari sudut pandang manusia. Allah takdirkan kita kena penyakit. Buruk enggak? Buruk. Kita enggak suka. Allah takdirkan si A tertimpa musibah, gempa bumi, bencana alam dan sebagainya. Buruk, buruk. Dari sudut pandang manusia. Tapi Allah tetapkan itu yang terbaik. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya sedangkan kita tidak mengetahui. Ini yang pertama. Maka konsekuensi dari kita beriman ya terhadap takdir itu adalah kita berusaha untuk berlapang dada. Ya. Ketika kita tahu bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik, ya kita akan jadi lebih ringan menerima itu. Memang terkadang sulit ya, atau mungkin seringkali sulit. Maka dari itu kita perlu jiwa ini dilatih. Jiwa ini dilatih untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin begitu. Ada lagi? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya saya belum dapat. Takdir kita baik. Hmm. Hmm. Saya masih belum dapat pertanyaannya, mohon maaf. Ah, bagaimana cara mengetahui takdir itu baik? Saya agak pusing. Agak pusing ini. Saya mencoba mencerna dulu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui kalau takdir takdir itu baik? Semua takdir baik. Semua takdir yang Allah takdirkan. Allah mentakdirkan itu adalah satu perbuatan yang baik. Ya. Tapi hasil dari takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Perbuatan Allah mentakdirkan makhluk itu semuanya baik, nggak ada yang enggak. Allah Maha Adil. Semua sesuai dengan porsinya tuh. Nah, ya kan? Ketika seorang orang beriman itu pasti akan diberikan cobaan yang lebih berat. Makanya siapa yang asyadul bala, siapa yang manusia yang paling berat ujiannya? Al-Anbiya, para nabi. Karena nabi itu imannya udah luar biasa, saking tingginya maka diberikan ujian yang berat juga. Ya. Maka dari situ tentunya dari sudut pandang kita ada yang baik, ada yang buruk. Hasil dari takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Nabi SAW kita coba lihat ya kan, bagaimana beliau diusir dari kota Mekah. Dilukai oleh keluarganya sendiri. Itu baik atau buruk? Buruk. Tapi bukan
berarti Allah mentakdirkan keburukan, bukan. Tapi itu adalah satu kebaikan yang ada hikmahnya nanti. Setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya malah Fathul Mekah, ya kan? Malah kaum muslimin semakin besar, semakin kuat ketika setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang begitu ternyata alurnya. Nabi SAW harus hijrah dulu, ya. Baru terkumpul kekuatan Islam, balik ke kota Makkah. Ternyata begitu urutannya, harus begitu. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisa. Mudah-mudahan mengena, saya nggak tahu. Pembahasan takdir ini banyak yang gaib. Ya, pembahasan takdir ini banyak yang gaib. Jadi kita lebih baik bahas yang asli-asli aja, yang nyata-nyata aja. Karena pembahasan takdir sekali lagi pembahasan yang gaib. Kita cukup mengimani saja. Mengimani dan berusaha untuk menerima dengan lapang dada, ikhlas. Sekali lagi, apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, Maha adil, Maha bijaksana dan lain sebagainya, sedangkan manusia tidak mengetahui. Baik. Kita masuk bab berikutnya, yaitu adabun nikah. Ini bab yang disukai ini. Adabun nikah, adab-adab nikah. Kita meninggalkan bab yang lalu, kita menuju ke bab yang setelahnya. Ada beberapa adab di sini berkaitan dengan nikah, yaitu ada 13 adab yang kita bahas. Nah, ini sebenarnya cocok banget untuk yang masih jomblo ya. Tapi yang enggak juga nggak apa-apa. Oh, jomblo juga. Sekarang ya mulai ya, pas pulang udah nggak jomblo lagi. Masya Allah. Baik, ada nikah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu saya yakin sudah familiar banget dengan istikharah ya. Nah, ini luar biasa. Istikharah nggak cuma pada masa pernikahan ya. Ini, tapi ini masuk pada bab nikah. Baik, kita bahas insyaallah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Nah, ini perlu kita garis bawahi ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan para sahabat mengenai istikharah ini. Bagaimana sih cara istikharah? Dalam segala urusan, dalam segala urusan. Jadi nggak cuma nikah aja. Istikharah dalam segala urusan yang mubah, nah, kalau haram ya nggak boleh istikharah, dalam hal haram, dalam makruh ya nggak boleh ya. Istikharah pengen minum khamr yang ini atau yang ini ya. ya, 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 bukan itu nggak boleh ya. Saya mau istikharah, mau pacaran Islami dengan cewek ini apa cewek ini, naudzubillah min dzalik. Bukan begitu. Ini kita tinggalkan, haram, nggak boleh. Ya, istikharah dalam hal yang mubah. Kama yu'allimuna surah min al-Qur'an. Dan Nabi SAW mengajarkan istikharah ini seperti beliau mengajarkan satu surat di dalam Al-Qur'an. Jadi artinya apa? Benar-benar teliti. Ya, serius. Ini bukan perkara remeh-temeh, ini perkara yang serius dan benar-benar penting. Gitu. Ternyata waktu tidak mencukupi. Baik. Saya lanjutkan sedikit baru kita tutup insyaallah. Nabi SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairi faridah." Apabila salah seorang dari kalian itu sudah bertekad untuk melakukan suatu urusan, nah, sekali lagi kuncinya, sudah ada tekad untuk melakukan suatu urusan, ya, falyarka' rak'atain, maka hendaknya melakukan sholat 2 rakaat min ghairil faridah, dan itu bukan sholat wajib.
Maka kalau Bapak Ibu ketika sudah ada tekad untuk melakukan suatu urusan, suatu hal, maka hendaknya sholat 2 rakaat, ya 2 rakaat yang bukan 2 rakaat ini bukan sholat wajib, ya. Ini dinamakan sholat istikharah biasanya, sholat istikharah 2 rakaat. Kapan dilaksanakan sholat istikharah? Kapan saja boleh. Ketika sudah ada kita sudah berniat bertekad untuk melakukan suatu perbuatan, suatu urusan, suatu pilihan, maka silakan kerjakan sholat istikharah. Dan sholat istikharah itu boleh juga dilakukan dengan menggabungkan niat. Nah, misalkan sholat kebetulan pas sholat tahiyatul masjid sekalian istikharah boleh bisa. Ya. Jadi amalannya satu tapi niatnya 2, itu boleh. Ya. Jadi intinya sholat istikharah adalah sholat sunnah, ya disunnahkan dalam syariat Islam dan boleh dikerjakan kapan saja ketika dibutuhkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jika nanti ada lanjutan pertanyaan, maka silakan bertanya setelah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.